Ya, waktu minggu kemarin pembahasannya adalah tentang diferensial ya, bagaimana kita dapat memanfaatkan diferensial untuk menghitung hampiran atau aproksimasi dari suatu nilai gitu. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya, salah satu contohnya yang dibahas minggu kemarin itu untuk menghitung misalnya akar dari 4,01 gitu ya. Kalau akar 4 itu kan mungkin mudah kita hitungnya, yaitu 2. Nah, tapi kalau ditambah sedikit 4,01, nah ini ada deltanya yang cukup kecil, maka kita dapat mencari hampiran atau aproksimasi nilai akar 4,01 itu dengan cara kita misalkan fungsinya adalah x kuadrat, kemudian nanti kalau kita hitung fx plus delta x itu sama dengan fx ditambah f aksen x dikalikan delta x gitu ya. Ya itu salah satu cara untuk melakukan perhitungannya. Kita lihat mungkin contoh yang ada di soal UAS mungkin ya. Saya share screen dulu. Mana ya? Aku belum buka. Maaf, ini mah catatan bimbingan saya. Coba lagi. Kok nggak mau kebuka ya? Agak susah ya. Ya sudahlah. Nanti kita mungkin coba lihat dekat-dekat UAS aja ya sekalian latihan. Nah, itu penggunaan dari diferensial gitu ya kan. Masih apa sih? Jadi intinya waktu minggu kemarin itu kita membahas bagaimana membedakan antara turunan dengan diferensial ya, itu ada dua hal yang berbeda. Kalau diferensial itu adalah turunan nanti dikalikan dengan dx-nya atau turunan kalikan dengan dy-nya dan seterusnya. Ya digunakannya untuk yang minggu kemarin dibahas yaitu hampiran atau aproksimasi. Kemudian nanti juga akan digunakan pada saat mengintegralkan ya. Integral dengan teknik substitusi. Nah, sudah kebuka akhirnya. Nah, ini contohnya, tentukan hampiran bilangan akar dari 16,3. Akar dari 4,7 menggunakan diferensial. Ya, caranya sama yang sudah dijelaskan minggu kemarin, cara menghitung akar bilangan ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini, itu mirip dengan soal yang kedua ya, mencari ekstrim sebetulnya kita akan mencari titik ekstrim. Gak ada lagi di sini. Oke. Nah, apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau minimum fungsi. Jadi secara umum kita sebut nilai yang maksimum atau minimum itu sebagai nilai ekstrim. Kapan suatu fungsi memiliki nilai ekstrim? Jadi kalau fungsinya kontinu pada suatu selang tutup ya. Suatu fungsi kontinu pada selang tutup itu dijamin keberadaan titik ekstrim ya. Gitu. Jadi fungsi tersebut akan memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Tidak selalu ada dua-duanya, tapi pasti salah satunya ada. Nah, hanya saja untuk nilai maksimum dan minimum itu kan mungkin tidak semudah itu juga ya mencarinya. Kalau waktu SMA dulu mungkin diberikannya fungsi-fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat terus untuk mencari titik maksimum minimumnya langsung pakai min B per 2A ya. Terus benar nggak? Ya, min B per 2A. Habis itu disubstitusikan, nah nanti dapat nilai fungsinya berapa. Nah, tapi
Atau cari apa? Cari titik stasioner ya kalau udah lebih dari 2 pangkatnya. Mencari titik stasioner, jadi mencari turunannya yang dibuat sama dengan 0. Nah, tapi jika kita punya suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu selang, A sampai B gitu ya, yang menjadi calon titik ekstrim atau calon titik maksimum minimum ini, sebetulnya ada 3 yang dinamakan titik kritis. Yang pertama, titik-titik batasnya, titik pada ujung selang. Kemudian titik stasioner itu yang memiliki turunan, yang turunannya bernilai 0, gitu ya, titik tempat turunannya bernilai 0. Kemudian satu lagi adalah titik singular. Titik singular itu apa? Titik yang turunannya tidak ada. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada beberapa bentuk contohnya, dan maksimum minimum itu dibedakan menjadi yang lokal dan yang global. Kalau di sini di bahasa Inggrisnya sih disebutnya bukan lokal tapi relatif. Ya. Relatif maksima, relatif minima. Kenapa disebutnya minima bukan minimum? Minimum itu kalau 1, minima itu kalau banyak ya, sama kalau maksimum itu 1, maksima itu ada banyak. Gitu. Ya kalau kita lihat di sini ya ada beberapa titik yang menjadi maksimum lokal, yaitu di sini 1, 2, 3, dan ada 1 yang menjadi maksimum global. Tapi ini kalau dibatasi selangnya pada misalnya di sini A sampai B. Ya. Karena kalau kita lihat sebelah kanannya sih kayaknya naik terus ya, sampai tak berhingga. Jadi kalau kita lihat di keseluruhan bilangan real, grafik fungsi ini sebetulnya tidak memiliki titik maksimum global, gitu ya, atau di sini absolute maksimum. Cirinya apa? Yang menjadi dikatakan titik maksimum itu adalah titik yang nilai fungsinya lebih besar dibandingkan dengan titik-titik lain di sekitarnya. Kuncinya ada di sekitarnya ya. Yang global itu dikatakan maksimum global kalau dia lebih besar dibandingkan dengan keseluruhan nilai fungsi di dalam domain. Yang minimum juga kurang lebih sama seperti itu ya, cuma gantikan kata lebih besarnya dengan lebih kecil. Nah, untuk memeriksa apakah suatu titik ini menjadi maksimum atau minimum, kita lihat bahwa pada saat kita punya di sini aja ya titik maksimum ini ya. Kenapa tidak mau? Oh ya. Nah, titik maksimum yang ini sebelah kiri dari titik maksimum, bentuk fungsinya selalu menaik. Ya enggak? Habis itu di sebelah kanannya fungsinya akan selalu menurun. Kita lihat yang ini juga maksimum ya, sebelah kanannya sebelah kirinya naik, sebelah kirinya turun. Sebelah kanannya kirinya naik, kanannya turun. Gitu. Jadi kalau kita lihat suatu nilai maksimum ini bisa kita selidiki dari apakah fungsi sebelah kirinya naik atau turun, kanannya juga apakah naik atau turun. Nah, kalau yang minimum gimana? Kalau yang minimum, saya ganti dulu warnanya. Laptop saya lambat. Nah, kalau yang titik minimum ya kita lihat yang ini, sebelah kirinya turun, kanannya naik. Nah, kita lihat yang ini juga kirinya turun, kanannya naik. Yang ini juga sama, kirinya turun, kanannya naik. Tuh. Jadi, kalau maksimum, itu nanti naik, terus di sininya 0, gitu ya, terus habis itu turun. Kalau minimum, dia akan turun, terus 0, terus naik lagi. Nah, kita lihat mana yang tidak menjadi titik maksimum ataupun minimum. Subtitle. Saya ganti lagi warnanya hijau ya. Misalnya yang ini. Kalau yang ini sebetulnya titik apa ya? Ini juga titik stasioner sebetulnya ya. Jadi turunannya ini 0. Turunannya nilai 0. Nah, tapi yang ini sebelah kirinya naik, kanannya naik. Kalau yang mana lagi yang tidak menjadi. Ini juga sama ya. Ini kirinya naik, kanannya juga naik.
Jadi kalau naik-naik atau mungkin turun-turun, itu tidak akan menjadi titik maksimum ataupun minimum. Tapi mungkin itu akan menjadi sesuatu yang kita kenal sebagai titik belok. Ya. Nah, fungsi yang naik atau turun, kondisi fungsi yang naik terus atau turun terus, itu kita pada suatu selang, itu kita sebut sebagai fungsi yang monoton. Ada monoton naik, monoton turun. Nah, kemudian ada juga yang istilahnya kecekungan. Ini mungkin udah pernah dibahas juga ya di SMA. Kalau kecekungan itu apa? Jadi bagaimana sih fungsinya, ya apa sih? Melengkungnya ke arah mana gitu ya? Melengkungnya ke arah bawah atau ke arah atas. Nah, kalau kita lihat di yang ini, saya ganti lagi deh warnanya. Mana yang belum dipakai? Ungu. Nah, kalau kita lihat ya, yang bagian ini dia cekungnya ke arah bawah. Yang di sini cekungnya ke arah atas. Ini cekungnya ke arah bawah. Cekungnya ke arah atas. Oh, yang ini bawah dulu ya, tapi yang ini atas. Yang ini, ya ini cekungnya ke arah atas. Ini cekungnya ke bawah, tapi sebelah sininya cekung ke atas. Tuh. Ya kalau yang suka fisika mungkin mau protes ya. Cekung itu kan bukan ke atas ke bawah, tapi ada lawannya satu cekung, satu cembung ya. Kadang-kadang saya nyebutnya terbuka sih, terbuka ke bawah apa terbuka ke atas. Ini istilah matematikanya seperti itu. Bagaimana hubungannya antara kecekungan fungsi dengan maksimum minimum? Nah, kita lihat di sini kalau kita punya kecekungannya mengarah ke bawah gitu ya. Ini titiknya punya turunan pertama 0 tapi cekungnya ke arah bawah, maka kita katakan ini menjadi titik maksimum. Kalau dia turunan pertamanya 0 dan cekungnya ke arah atas, dia akan menjadi titik minimum. Itu. Ya, jadi kalau cekungnya ke atas, cekungnya ke bawah itu tapi titiknya di turunan pertamanya 0, ini akan menjadi maksimum. Tapi kalau misalnya cekungnya ke arah atas, ini di bawahnya 0, ini akan menjadi titik minimum. Nah, seperti itu. Jadi nanti, oh ya, dari mana kita mendapatkan kecekungan suatu fungsi? Ini diketahui dari turunan keduanya. Dan nanti kita akan, minggu depan kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan uji turunan kedua untuk memeriksa apakah suatu titik stasioner merupakan titik maksimum atau minimum menggunakan nilai di turunan keduanya. Ya. Nah, jadi kalau lebih seperti itu hubungan antara kemonotonan dan kecekungan fungsi dengan pencarian nilai maksimum minimum. Nah, tadi ya, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kemonotonan fungsi. Kemonotonan itu apa? Kita akan punya suatu fungsi dikatakan naik di dalam suatu selang I, kalau pada saat kita punya dua buah titik, A dan B, A-nya lebih kecil dari B, maka akan menyebabkan nilai fungsinya lebih kecil. Maksudnya fungsi A, nilai fungsi titik A akan lebih kecil daripada nilai fungsi titik B. Seperti apa? Misalnya kayak gini, ini fungsi naik ya. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini dikatakan naik, kenapa? Kalau A-nya kan ini lebih kecil ya daripada B, karena B-nya beda lebih kanan. Nah, kita lihat di sini FA-nya akan ada di bawah FB. Dan ini berlaku untuk setiap titik yang kita ambil, ya katakanlah ini di dalam selang ini. Gitu ya. Itu untuk setiap AB di dalam selang. Nah, kemudian kalau turun gimana? Kalau turun berarti pada saat kita punya A-nya lebih kecil daripada B, betul, A-nya lebih kecil daripada B, nanti FA-nya itu posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan FB. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi naik.
Dan ini kita katakan sebagai fungsi turun. Ya. Nah, tapi naik dan turunnya itu biasanya hanya pada selang-selang tertentu aja, kecuali fungsi linear ya. Kalau fungsi linear itu selalu monotonnya, tidak akan ada perubahan, naik terus atau turun terus. Nah, dari mana kita tahu kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun? Ini kita bisa periksa dari turunan pertamanya. Kenapa? Karena kita lihat misalnya kita punya fungsi yang naik. Saya ganti dulu warnanya. Nah, kita lihat berarti setiap kita ambil titik di dalam selang fungsi ini, garis singgungnya kan bentuknya kayak gini ya. Kemiringan garis singgungnya akan positif. Gitu. Ini setiap kita ambil dimanapun akan seperti itu, gitu ya. Bentuk garis singgungnya seperti ini, akibatnya kemiringannya akan selalu positif. Gradien garis singgungnya selalu positif. Gradien garis singgung dapatnya dari mana? Dari F aksen. Makanya pada saat kita punya turunan pertamanya bernilai positif, maka kita katakan fungsi F-nya itu merupakan fungsi yang naik pada selang yang kita cari, gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau turunan pertamanya negatif, maka kita katakan F-nya turun. Apa yang terjadi kalau F-nya 0? Kalau F-nya 0, berarti kita katakan F-nya stasioner. Gimana? Kalau F aksennya 0, ini kita sebut stasioner. Ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Terus, susah enggak? Malah ya. Kita lihat. Nah, misalnya di sini contohnya diberikan fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurangi x ditambah dengan 2/3. Kita lihat f aksennya apa ya? F aksennya kan berarti x kuadrat sepertiga dikalikan 3x kuadrat min 1 tambah 0, yaitu x kuadrat min 1. Nah, bagaimana menentukan kemonotonan fungsinya? Kan kita ingin mencari tempat fungsinya naik dan fungsinya turun. Ini mirip pada saat kita menyelesaikan ketidaksamaan, gitu ya. Kan kita ingin mencari kapan x kuadrat min 1 kurang dari 0, kapan x kuadrat plus 1 lebih besar daripada 0. Biasanya kita selesaikan dulu ya persamaannya. Kok tambah sih? Nah, biasanya kita selesaikan dulu persamaannya. Jadi kita selesaikan dulu x kuadrat min 1 sama dengan 0. Gitu. Ini kan pindahkan ke kanan ya. Jadi x kuadrat sama dengan 1 atau x-nya adalah plus minus akar 1. Akar 1, 1 ya. Jadi x-nya plus minus 1. Terus diapakan? Kita buat garis bilangan. Tandai min 1 dan 1-nya. Terus nanti kita ambil titik-titik sampel di sebelah kiri, di tengah, dan di kanan. Gitu ya. Intinya yang apa di luar garis-garis garis di luar titik-titik yang sudah kita dapat. Saya ganti warnanya lagi. Oke. Misalnya yang ini saya ambil min 2 gitu ya. Di sini saya ambil 0, yang di sini saya ambil 2 sebagai titik sampel untuk ngecek apakah yang di sebelah kiri min 1-nya nanti hasilnya plus apa min, yang di tengahnya ini nanti hasilnya plus apa min, yang di sebelah kanannya plus apa min. Ya, sama seperti mencari solusi ketidaksamaan. Kita coba hitung untuk x sama dengan min 2,
kita masukkannya bukan ke nilai fungsinya ya, tapi ke nilai turunannya, ke f aksen min 2, yaitu nilainya min 2 kuadrat kurangi 1. Jadi nilainya apa? 4 kurang 1. 3 ya? Oke, berarti untuk X sama dengan min 2, nilainya positif. Kita beri tanda di sebelah kiri min 1 ini plus. Oke, kemudian kita coba untuk X sama dengan 0. Kita hitung lagi turunannya berapa untuk X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat kurangi 1 sama dengan min 1, ini kurang dari 0 ya, bilangannya negatif. Kita beri tanda min, dan terakhir untuk X sama dengan 2, F aksen 2-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 1. 4 kurangi 1, hasilnya 3, positif juga. Ya. Nah, jadi dari garis bilangan yang sudah kita lihat di sini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya F naik karena plus pada saat X-nya kurang dari min 1. Tidak pakai sama dengan ya, karena pada saat min 1 nilainya adalah 0. Terus, F-nya turun. Kapan F-nya turun? Pada saat X-nya berada di antara min 1 dan 1. Terus F-nya naik lagi. Pada saat X-nya lebih besar daripada 1. Gitu ya. Nah, ini kalau mau dicoba nanti gambarnya seperti apa? Apakah betul? Ya coba aja digambarkan gitu ya grafiknya. Kalau di sini grafiknya bentuknya seperti ini. Di bagian yang merahnya ini menaik, gitu ya, sampai dengan X sama dengan min 1, dia kemiringan garis singgungnya 0, jadi garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Nah, antara min 1 sampai 1 dia turun, ya, ditandai dengan garis biru, dan pada saat apa? Pada saat X-nya lebih besar daripada 1, fungsinya menaik lagi. Ini kalau mau bisa digambarkan juga ya, dari titik-titik yang udah kita hitung, min 2, min 1, 0, 1, 2, substitusikan ke nilai aslinya, berarti sepertiga kali min 2 pangkat 3 kurangi min 2 ditambah 2/3. Apa ya ini? Min 8/3 ditambah 2 tambah 2/3. Min 6/3 jadi min 2 tambah 2 hasilnya 2/3 ya. Sekitar. Kenapa di sini 0 ya? Bentar. Di mana salahnya? Di mana? Lupa. Ini kan udah ditambahin ya ke sini. 0. Tuh. Terus untuk min 1, min 1-nya berarti 1/3 kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 ditambah 2/3. Jadi min 1/3 tambah 1 tambah 2/3. Ini agak besar ya, berapa? 4/3 di atas ini. Terus untuk yang 0, kita substitusikan 1/3 kali 0 pangkat 3, min 0 tambah 2/3, hasilnya 2/3, titik ini. Kemudian 1, yang 1 pangkat 3 kurangi 1 tambah 2/3. Satuannya 0 lagi ya. Terakhir pada saat 2, ini 1/3 kali 2 pangkat 3, kurangi 2, tambah 2/3. Jadi berapa? 8/3, kurangi 2, ditambah 2/3. Berapa ya? 10/3 kurangi 6, 4/3 ya.
Duanya kayaknya di sini nih. Jadi kalau digambarkan bagusnya sih ngambil satu lagi ya di tengah-tengah sini. Misalnya min 1,5, kemudian min setengah, dan 1,5. Supaya lebih mulus kurvanya. Jadi kita bisa lihat dari sini dia akan naik, terus turun sampai sini dan naik lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang untuk memeriksa kemonotonan sebetulnya yang kita inginkan ini cukup sampai mendapatkan bentuk ini. Itu ya kesimpulannya. Digambarkan grafiknya lebih bagus tentu. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Akan diperiksa kemonotonan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3, min 3x kuadrat, min 12x plus 12. Seperti tadi kita cari dulu turunan pertamanya, f aksen x-nya adalah berapa? 3 kali 2, 6. X kuadrat dikurangi 3 kali 2, 6x, kurangi 12. Tambah 0 ya. Jadi 6x kuadrat kurangi 6x min 12. Nah, sama seperti tadi kita ingin mencari turunan yang bernilai positif atau negatif kurang dari 0 atau lebih besar daripada 0, sehingga kita selesaikan dulu yang membuat jadi 0-nya ya sebagai titik-titik batasnya nanti. Jadi 6x kuadrat min 6x min 12 sama dengan 0. Ini semua kita bagi 6. X kuadrat min x min 2 ya. Sama dengan 0. Ini tadi bisa difaktorkan menjadi x min 2 kali x plus 1. Jadi ini x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan min 1. Nah, seperti tadi, kita buat dulu garis bilangan. Kita tandai yang tempatnya min 1 dan 2. Lalu kita cari titik-titik sampelnya ya. Nah, di sini kan 0, di sini 0. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil di sini aja lah ya, min 2, ambil 0, dan ambil 3. Mau nyoba titik lain boleh aja, misalnya nggak pengen 3, pengennya 10 ya, bebas itu mah ya, yang penting berada di sebelah kanan 2. Atau sebelah kirinya nggak pengen min 2, pengennya minus pi ya, bebas aja ya. Tapi kayaknya nggak ada ya. Silahkan memilih bilangan yang cukup mudah untuk dihitung aja. Oke, kita hitung turunannya di titik-titik yang tadi sudah dipilih. Pertama, F-nya sama dengan min 2. Berapa ya ini? Masukkannya ke yang ini ya. Hati-hati jangan pakai rumus yang X kuadrat, tapi yang 6X kuadrat. Karena turunannya ini. Berarti 6 kali min 2 kuadrat, kurangi 6 kali min 2, kurangi 12. Berapakah ini? Min 2 kali min 2, 4. 4 kali 6, 24. Ditambah 12, kurangi 12. Berarti hasilnya 24. Positif. Oke. F aksen sekarang untuk X-nya sama dengan 0. F aksen 0. Berarti 6 kali 0 kuadrat, kurangi 6 kali 0, kurangi 12, min 12, negatif. Terakhir, F aksen 3. 6 kali 3 kuadrat, kurangi 6 kali 3, kurangi 12. 9 kali 6 itu 54 ya. Kurangi 18, kurangi 12. 24. Positif juga. Oke. Jadi kita punya di sini tandanya. Sebelah kiri plus, di tengahnya min, kanannya plus. Kesimpulannya, kapan fungsi naik, kapan fungsi turun?
Berarti F naik saat X-nya kurang dari min 1. F-nya turun saat X-nya berada di antara min 1 dan 2, dan terakhir F-nya naik lagi saat X-nya lebih besar dari 3. Gitu. Sudah. Sulit? Mudah-mudahan enggak ya. Yang agak repot mungkin nanti pada saat mencari ini ya, yang turunan pertamanya bernilai 0, hati-hati pada saat mau faktorkan. Tuh. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke ya, mungkin tidak ada pertanyaan, sudah cukup jelas. Sesudah mencari kemonotonan, kita akan coba cari kecekungan fungsi. Oh ya, kalau tadi kan kita lihat pada saat kirinya naik, bawahnya turun, kirinya naik, kanannya turun, nanti akan jadi titik apa ya? Ini naik dulu kan ya, terus diam, terus turun. Ini akan jadi titik apa ya? Maksimum atau minimum? Nah, saya baru nggak. Ada yang hilang satu lagi orangnya. Ya sudah. Oke, ini masih ada yang standby? Masih, Bu. Masih. Kadang-kadang karena kita kuliahnya pagi banget itu dan bulan puasa, pada saat mendengarkan saya menjelaskan asa dipepende gitu. Ya tinggal terasa apa dikasih dongeng sebelum tidur. Jadi suka ada yang ketiduran pada saat mendengarkan. Ya oke. Terima kasih, ternyata masih ada yang bangun ya. Nah, kalau kita lihat titik min 1 ini ya, titik min 1, X sama dengan min 1, sebelah kirinya kan naik, terus sebelah kanannya turun. Berarti ini akan menjadi titik maksimum ya. Tapi sebaliknya, yang pada saat X-nya sama dengan 2, nah ini turun dulu kan ya, sebelah kirinya turun, sebelah kanannya naik. Nah, maka ini akan menjadi titik minimum. Gitu. Jadi dengan melihat seperti ini, kita sudah bisa menentukan mana yang menjadi titik maksimum, mana yang menjadi titik minimum. Cukup dengan turunan pertama. Dan kita nggak tahu juga nilai di sekitarnya sebetulnya berapa ya, cuma dari kemonotonannya, dari kondisi apakah fungsinya naik atau turun di sekitar situ, kita bisa menentukan jenis titiknya, apakah maksimum, minimum, atau tidak keduanya. Gitu. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang kemonotonan, sekarang kita akan berbicara tentang kecekungan fungsi. Kalau kita punya suatu fungsi yang punya turunan pada selang I, gitu ya. Oh ya, syaratnya tentu untuk mencari untuk mencari kemonotonan ya mesti ada turunannya ya. Itu di sekitar domainnya. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi yang punya turunan tentunya ya, turunan keduanya ada,
maka suatu fungsi f ini dikatakan terbuka ke atas atau istilah lainnya cekung ke atas pada selang tersebut kalau turunan pertamanya naik gitu. Dan fungsinya dikatakan terbuka ke bawah atau cekung ke bawah kalau turunannya turun. Ya, jadi turunannya naik atau turunannya turun. Nah, karena melihat naik atau turun itu bisa dilihat dari turunan pertama, maka kita ngecek turunan pertamanya naik adalah dengan mencari apakah turunan keduanya positif apa negatif. Dan turunan pertamanya turun, ini kita bisa tahu dengan ngecek apakah turunan keduanya juga negatif. Jadi, nah, kalau misalnya kita punya sebuah fungsi yang bisa diturunkan 2 kali, at least, ya, maka kalau turunan keduanya positif untuk semua nilai X di dalam selang, maka kita katakan F-nya terbuka ke atas. Tapi kalau turunan pertamanya negatif, maka kita katakan F-nya terbuka ke bawah atau cekung ke bawah. Nah, kita coba lihat fungsi yang tadi sudah kita cari kemonotonannya ya. Tadi kemonotonannya gimana yang sudah kita dapatkan? Pada saat min 1 ini 0 kan ya, terus negatif, terus 2 ini dibalik. Positif, negatif, positif gitu ya. Di sini. Sekarang kita mau lihat kecekungan fungsinya. Oke. Nah, tadi kita udah dapatkan turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 6x kurangi 12. Ya. Sekarang kita akan cari turunan keduanya. Turunan keduanya berarti 12x kurangi 6 min 0. Ini 12x min 6. Seperti tadi, kita kan mau mencari kapan F double aksennya positif, lebih besar daripada 0, atau kapan F double aksen X-nya negatif. Gitu ya. Atau kurang dari 0. Sama seperti saat menyelesaikan ketidaksamaan, berarti kita cari dulu kapan dia bernilai sama dengan 0. Jadi kita selesaikan persamaan 12x min 6 sama dengan 0. Tuh ya. Berapakah ini? Berarti 12x sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 6/12 ya. 1/2. Gitu. Mari kita gambarkan. 1/2. Ini turunan keduanya 0. Nah, kita coba lagi ambil satu buah titik di kiri dan satu buah titik di kanan. Ya, ini apa? Yang ini misalnya ngambilnya 0 gitu ya, yang kanannya 1. Tidak harus 0 dan 1, silahkan sesuai selera masing-masing. Nah, sekarang kita hitung. Untuk X sama dengan 0, berarti F double aksen 0-nya adalah 12 kali 0 kurangi 6. Min 6 ya, negatif. Negatif artinya apa? Cekung ke bawah. Berarti bentuknya akan seperti ini ya. Terus, untuk X-nya sama dengan 1, kita hitung F double aksen 1-nya juga, berarti 12 kali 1 kurangi 6. 12 kurangi 6, X-nya 6. Ini positif. Ya, berarti ini akan cekungnya terbukanya ke arah atas. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita bayangkan di sini? Oke. Kesimpulannya dulu deh. Kesimpulannya apa ya? Fx cekung ke atas kalau apa? Pada saat X-nya apa? Pada saat X-nya kurang dari 0. Kurang dari setengah ya. Betul? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Dibalik saya.
Ini ya, yang ini cekung ke bawah. Yang ini cekung ke atas. Nah, fx ini cekung ke atas. Nulis namun. Saat X-nya lebih besar daripada setengah. Gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat lagi. Ya. Nah, dari dua hal yang sudah kita ketahui ini, kita mungkin jadi bisa membayangkan nanti bentuk grafiknya seperti apa. Tidak secara pasti gitu ya, cuma di sini kan kita tahu pada saat min 1, kemudian pada saat setengah, dan pada saat 2. Sifat apa aja yang kita ketahui? Di sini tandanya plus, ini stasioner, ini tandanya plus, ini tandanya minus. Nah, terus kecekungannya di sini 0, tapi di sini min, di sini plus. Kira-kira akan gimana gambarnya ya? Nah, berarti pada saat kita gambarkan, saya gambarnya di mana lagi? Saya pakai warna lain lagi deh. Hijau lagi ya. Nah, berarti apa? Di sini naik, tapi cekungnya ke bawah ya. Gimana? Naik berarti begini. Ya, sampai pada saat X-nya sama dengan min 1. Habis itu turun, tapi cekung ke bawah. Sampai dengan di mana? Bentar. Oh ya, betul. Cekung ke bawah sambil turun sampai dengan di sini X sama dengan min setengah. Habis itu masih turun tapi kecekungannya berubah. Jadi gini. Ya. Sampai dengan X sama dengan 2. Habis itu dia cekung ke atas lagi tapi naik. Nah, jadi bayangannya nanti bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Mungkin skalanya nggak akan sama gitu ya. Tapi kurang lebih grafiknya seperti ini. Ada perubahan kecekungan pada saat X sama dengan min, pada saat X sama dengan setengah, tapi di titik ini dia turun dan turun lagi. Dan ada satu buah titik maksimum, satu buah titik minimum. Ke kanannya lagi gimana? Oh, berarti kalau ke kanannya lagi sih dia akan naik terus ya, dan tidak dibatasi gitu. Di sebelah kirinya dia akan turun terus dan tidak dibatasi. Artinya apa? Dari informasi yang sudah kita kumpulkan di sini, dia tidak punya maksimum global ya, karena di sebelah kanannya naik terus, dan tidak punya minimum yang global karena sebelah kirinya juga turun terus. Maksimum lokalnya adalah pada saat X sama dengan min 1, dan minimum lokalnya pada saat X sama dengan 2, dengan titik belok pada saat X sama dengan setengah. Gitu. Itu informasi yang bisa kita kumpulkan dari tempat kemonotonan dan kecekungan fungsinya terjadi. Nah, grafik fungsinya sendiri seperti apa, kita coba gambarkan pakai apa ya? Di dashboard aja gitu. Kita coba lihat, kita gambarkan ya. Grafik kalkulator dong.
Nah, loadingnya lama. Nah, tadi apa ya? X pangkat 3. Apa sih? Oh, 2X pangkat 3 min 3X kuadrat. 2 min 3X kuadrat. Min 12X plus 12. Min 12X plus 12. Kurang lebih seperti ini. Kita zoom out ya. Nah, ini bisa kita geser-geser. Enggak bisa. Coba kita bikin lagi. Turunannya kayak gimana? Turunan pertamanya adalah turunan pertama apa tadi? 6X kuadrat min 6X min 12. Nah ya, aduh ini agak kurang enak lihatnya ya. Ini caranya. Oke, kalau kita lihat, tadi F-nya turun sampai, maaf, F-nya positif sampai X sama dengan min 1. Di sini ya. Nah, pada saat X-nya positif, fungsinya naik. Ya, jadi kita lihat batas yang ini sama batas naiknya itu sama. Batas Fx. Aduh, maaf. Batas turunannya positif, bernilai positif, yang garis biru ini ada di atas sumbu X. Ini adalah pada saat X-nya sama dengan min 1. Dan ini sama dengan batas fungsinya naik. Dia naik sampai X sama dengan min 1. Sesudahnya, turunannya kan negatif ya, nilainya di bawah sumbu X antara 0 sampai 2. Tuh, kita lihat juga pada saat nilai X-nya negatif, maaf, turunan pertamanya negatif, nilai fungsi Fx-nya dia turun terus sampai X-nya sama dengan 2. Di sebelah kanannya kan positif lagi turunan pertamanya, jadi fungsinya juga menaik lagi. Gitu. Nah, bagaimana dengan turunan keduanya? Ini saya hilangin dulu. Turunan keduanya apa tadi? 12X min 6 ya. Nah, kita lihat pada saat turunan keduanya negatif, ya di batas X sama dengan setengah, fungsinya cekung ke bawah gitu. Jadi seperti mangkok nangkuk gitu ya. Tapi mungkin agak pendek gitu. Tempat kecekungannya ke bawah. Nah, tapi setelah X-nya sama dengan setengah dan seterusnya, dia cekungnya ke arah atas lagi karena turunan pertamanya apa? Turunan keduanya menjadi positif ya. Ini ya. Nah, berarti perubahan kecekungannya itu pada saat ini nih. Sekitar sini. Tuh, ini titik potongnya bermakna apa? Nggak ada maknanya ya titik potong antara turunan pertama dan turunan kedua dengan fungsi aslinya ini tidak ada maknanya titik potongnya. Yang kita lihat adalah kapan dia positif, kapan dia negatif. Jadi lihat kapan turunan keduanya, turunan pertamanya memotong sumbu X. Itu nanti yang akan menjadi tempat fungsinya naik atau turun dan fungsinya berubah kecekungannya. Tuh. Kita lihat tiga-tiganya. Pusing ya. Lihat satu-satu aja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hubungan antara turunan pertama dan kemonotonan fungsi dan turunan kedua dengan kecekungan fungsi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau bahas satu soal lagi?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Silakan dicoba soal untuk tugasnya. Sudah ada ya. Jadi kalau diketahui fungsinya adalah X kurangi N, X tambah P, dan X kurangi M. Nah, coba cari kemonotonan dan kecekungannya. Ya, kalau misalnya bingung mencari turunannya pada saat kita punya bentuk fungsinya perkalian seperti ini, mungkin akan lebih mudah kalau dijabarkan terlebih dahulu, ya, bentuk fungsi fx-nya. Nanti dijabarkan, dapat kemudian cari turunan pertamanya, cari turunan keduanya, ya, dan diperiksa ya kapan turunan pertamanya bernilai positif atau negatif, kapan bernilai 0 juga, kemudian turunan keduanya kapan bernilai 0, kapan positif, kapan negatif. Kalau sudah dapat, coba digambarkan grafik fungsinya pada selang min 9 sampai 9. Kemudian bandingkan apakah sesuai dengan hasil perkiraan dari kemonotonan dan kecekungannya. Tolong ditandai ya bagian yang naik, misalnya pakai pada punya ini mungkin ya ada pewarna, pensil warna atau spidol atau pulpen yang berwarna, nanti tolong tandai di dalam grafiknya bagian mana yang naik, bagian mana yang turun, bagian mana yang cekung ke atas, bagian mana yang cekung ke bawah. Untuk bayangan mungkin yang mana ya? Di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau nggak kebayang kayak apa, saya coba perlihatkan. Ini contohnya di Maple. Tapi loadingnya agak lama. Oke, kita lihat. Maaf, loadingnya agak lama. Nah, kurang lebih seperti ini nih contohnya kalau di Maple. Jadi tempat fungsinya naik, ini garisnya dikasih warna merah, tempat fungsinya turun dikasih garis warna biru, gitu ya fungsinya. Kemudian pada saat dia terbuka ke atas di arsir kurvanya dengan warna biru, gitu. Pada saat terbuka ke bawah di arsir kurvanya dengan ungu. Bisa dilakukan kurang lebih seperti ini ya, tapi tidak perlu dengan warna yang sama tentunya. Gitu. Oke, mudah-mudahan terbayang cara melakukannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Kita akan bahas tentang apa? Minggu depan itu bagaimana kita mencari nilai maksimum minimum ya dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Dimulai dengan mencari titik kritis, kemudian nanti titik kritisnya kita uji dengan turunan pertama. Kalau titik stasioner kita bisa langsung uji pakai uji turunan kedua. Gitu, untuk menentukan maksimum minimum pada suatu fungsi. Gitu, oke. Selamat mengerjakan soal latihannya ya. Jangan lupa bagi yang kayaknya untuk remedial silahkan mengerjakan aja lah ya semua. Saya khawatir saya nilainya agak-agak kurang. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga puasanya lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.